Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kumed, barudak yang sangat amat kumed. Gimana? Masih cebok pakai tangan kiri? Hihihihi. Di film kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang sangat menggugah adrenalin kalian yang menceritakan sebuah murid pecundang yang berubah menjadi penguasa. So, jangan lama-lama, pasang handsfree kalian, simetriskan posisi rebahan, kencangkan sabuk pengaman, dan kita mulai ceritanya. Film diawali dengan seorang pria culun yang kita sebut saja Abdul. Ini bebenguknya. Dia bersiap-siap berangkat ke sekolah bersama sang adik yang bernama Lisa. Dan tak lupa, dia menjemput bestinya yaitu Siti. Saat di perjalanan, Abdul melihat sosok wanita tercantik di sekolahnya yang kita sebut saja Septi. Karena dia fokus kepada Septi, yang akhirnya membuat dirinya menerobos lampu merah dan hampir mengalami kecelakaan. Singkat cerita, ketika sampai di sekolah, semua murid membicarakan murid baru yang sangat pemberani bernama Udin. Dia tak segan menghajar orang yang berani menyentuhnya. Menurut kabar pun, Udin pernah membunuh seseorang dan kabar tersebut sampai ke telinga Abdul yang membuat dirinya ketakutan. Brass knuckles? Dude has brass knuckles? Yeah, thing is, the teacher didn't know the guy was a touch freak. Touch freak? Yeah. These guys aren't your average history types. They're like ex-cops or something. Tak berselang lama, datanglah Udin yang rupanya berbeda dengan murid yang lain. Dia memiliki perawakan yang tinggi dan besar. Di sisi lain, Abdul dan Lisa sedang menjaga koperasi di sekolahnya. Lalu kemudian datang Septi si kambang sekolah cantik yang ingin membeli sebuah buku. Seketika Abdul dengan popolontongnya caper kepada Septi, namun alih-alih menjadi keren, dirinya malah dibuat malu oleh mesin kasir yang tidak bisa dibuka. No, I have it right here. It's okay, really. Ketika jam sekolah tiba, Abdul ditunjuk oleh guru untuk membuat kata-kata sambutan di mading sekolah untuk Udin. Abdul yang mendengar itu langsung keringat dingin dan izin ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Namun rupanya, di sana ada Udin yang karena sangat canggung, dia pun mengajak Udin berkenalan. Dikarenakan dia takut dan gugup, Abdul tak sadar menepuk Udin dan lupa bahwa Udin tidak suka jika dirinya disentuh orang lain, yang alhasil, You're never gonna forget this. Off your dick with it. ya, Abdul didorong ke sebuah kaca yang membuat kaca itu pun pecah. Seketika pun, Udin menantang Abdul untuk gelut atau baku hantam sepulang sekolah, lebih tepatnya jam 3 sore. Jika Abdul berani kabur, maka Udin akan mengejarnya kemanapun dia pergi. 3 o'clock. Kemudian dia memberitahu teman-temannya tentang tantangan dari Udin dan tak butuh waktu lama, berita tersebut tersebar ke seluruh sekolah karena Abdul memang dasarnya culun. Dia menemui Udin dan mencoba meminta maaf, namun alih-alih Udin memaafkan, Udin malah semakin marah dan tetap bersikeras untuk menghajar Abdul di jam 3 sore nanti. You and me are gonna fight at 3 o'clock. But Situasi pun menjadi semakin rumit ketika satu sekolahnya mengetahui hal tersebut dan merasa tertarik dengan duel itu. Septi sebagai murid cantik pun tak luput dari informasi yang diberikan dari mulut ke mulut sehingga membuat Abdul menjadi tidak fokus untuk belajar. Exactly, but we're not talking too loud here. We're talking closer. Angles. We're talking. I heard you're gonna fight better without. actually, Akhirnya, dia keluar kelas untuk menenangkan diri, namun ada temannya yang kita sebut saja Samsul nggak pakai Arif, mencoba menjebak Udin dengan meletakkan sebuah pisau di dalam loker miliknya. Abdul yang mengetahui hal itu meminta Samsul untuk mengambil kembali pisau itu karena Udin akan mengetahui siapa yang menaruh pisau di lokernya itu. Namun, betapa bolohnya si Samsul lupa kode loker tersebut. Okay, maybe you're right. what was that combination again? You just said it's. Sial bagi mereka, karena bel sekolah berbunyi dan semua murid keluar kelas sehingga Abdul dan Samsul membiarkan pisau itu ada di dalam loker tersebut. Abdul bergegas pergi ke ruangan teater untuk menonton pertunjukan. Namun, dia tidak bisa menikmati teater seperti murid lainnya karena Udin selalu saja melototin dirinya yang membuat dirinya ketakutan dan kabur ke sebuah toilet. Ketika di toilet, tiba-tiba datang seseorang yang dia kira adalah Udin, namun rupanya itu adalah anggota eskul yang ingin merekam ketakutannya. Tak pikir panjang, Abdul pun bergegas pergi dan mencoba kabur dari sekolah. Ketika dia memasuki mobil miliknya, tak disangka ternyata pisau yang disimpan Samsul di loker milik Udin sudah ada di dalam mobil dan tertancap di setir mobilnya beserta surat ancaman dari Udin. Tak habis di situ, rupanya Udin sudah merusak mobilnya sehingga dia tidak bisa kabur kemana-mana.
Saat sedang bingung, tiba-tiba ada seorang penjaga sekolah yang mencurigai gerak-gerik Abdul yang sangat mencurigakan dan tidak biasa sehingga penjaga tersebut mencurigai Abdul menyelundupkan narkotika dan... Oh, I don't know why I didn't think of that. I guess I'll head on over there right now. Thanks for the help. Come with me. I'm talking to you, you little punk. Walaupun tidak menemukan barang haram tersebut, penjaga sekolah menemukan seuntas pisau di saku Abdul yang membuat dirinya harus berhadapan dengan guru BP. Abdul beralasan bahwa dirinya diancam oleh Udin, namun guru BP tidak mengindahkan pernyataan dari Abdul. Karena Abdul murid teladan, guru BP masih memaafkannya, namun jika terulang lagi, pendaftaran kuliahnya akan dipersulit. I think I've had you in my office before. I really don't think there's any reason to put this in my file, sir. That is absolutely the most ridiculous excuse. Saat keluar dari ruangan BP, Abdul dihampiri oleh murid yang kita sebut saja Toha. Ini bebenguknya, rupanya Toha akan mengadakan sebuah judi untuk meramaikan duel antara Abdul dan Udin. Anjing, malah jadi ladang duit, cok. I was just wondering if maybe you could try and maybe make the fight last longer than 3 minutes. 3 minutes? Singkat cerita, hari mulai menjelang siang karena waktu mulai sempit, Abdul terfikirkan satu ide yaitu dengan menyewa preman di sekolahnya. Lantas Abdul pun menyuruh Samsul untuk membunyikan bel darurat agar dirinya bisa keluar dari kelas. Karena mendengar alarm, para murid dikumpulkan di lapangan karena mengira ada sebuah gempa. Saat itu juga, Abdul langsung memanfaatkan situasi itu untuk mendekati preman di sekolahnya yang kita sebut saja sebagai Tatang. Ini congornya. Tatang menyetujui untuk melindunginya, namun dia meminta bayaran sebesar $450 atau sekitar 5 juta rupiah. Mau tidak mau, karena Abdul masih sayang nyawa, dia pun menyanggupi dan kemudian Abdul bergegas pergi dan menuju ruang koperasi. Dia pun berusaha membobol mesin kasir di sana. Dikarenakan panik, dia membuat koperasi menjadi acak adul atau berantakan. Setelah mendapatkan uang, Abdul memberikan uang tersebut kepada Tatang dan tak berselang lama, dia dipanggil oleh penjaga koperasi karena kondisi koperasi berantakan dan uang di mesin kasir hilang. Abdul yang tidak ingin ketahuan pun mencoba berbohong dan berpura-pura tidak mengetahui apapun agar tidak mendapatkan masalah baru. God damn it! I couldn't agree with you more, sir. Di satu sisi, Tatang menghampiri Udin di perpustakaan untuk memperingatinya agar tidak mengganggu Abdul lagi. Namun Udin yang tidak menyukai bacotan dari si Tatang pun langsung mematahkan jari-jarinya dan menghantam wajahnya hingga tersungkur. Abdul yang mengetahui jika Tatang gagal menjalankan tugasnya menjadi sangat panik sampai muntah-muntah. Lalu datang Samsul yang memberikan uang kepada Abdul yang ternyata Tatang merasa tak enak karena dirinya dikalahkan dan dipermalukan oleh Udin. Namun Samsul memberikan $100 kepada Tatang untuk uang berobat. Mendengar itu, Abdul marah kepada Samsul karena dirinya ingin mengembalikan semua uangnya ke koperasi sebelum penjaga di sana melaporkan kejadian itu ke polisi. Selain itu, orang yang menyarankan Abdul untuk menyambut kedatangan Udin adalah si bebenguk Samsul ini. Gave him $100. You mean you didn't get all of it back? Just get out of here, you know? You always have an excuse for everything. Ketika waktu mulai menipis, Abdul kehabisan ide namun sang adik yaitu Lisa memberikan sebuah ide agar kakaknya membuat kesalahan sehingga akan dihukum sampai sore nanti. Dia menyetujuinya dan ketika di kelas, saat pelajaran bahasa Indonesia dengan popolontongnya Abdul maju ke depan dan menceritakan kisah Aling Dharma sambil nyebat di depan ibu guru. Tak habis di situ, Abdul juga melolok bibir gurunya agar dianggap kurang ajar dan mendapatkan hukuman. Namun setelah melolok bibir sang guru, dia malah pingsan dan ketika sadar, alih-alih diberi hukuman, Abdul malah mendapatkan nilai yang bagus karena rupanya bu guru menikmatinya. Detention? She didn't mention anything about detention. Why no, you can go back to class as soon as you feel well enough. Selain itu, dia dipuji banyak siswa-siswi di sana dan si cantik Septi mengundangnya untuk hadir di pestanya. Namun Abdul tak memikirkan itu, yang dia pikirkan hanyalah bagaimana cara kabur dari incaran si Udin. Sambil memikirkan cara, Abdul masuk ke koperasi yang niatnya untuk mengembalikan setengah uang yang dia curi. Namun rupanya, koperasi sudah rapi yang ternyata dirapikan oleh Siti. Karena terhasut setan, Abdul dan Siti pun wik-wik di sana. Hello, Jerry. Oh, Franny, this isn't such a good idea. Di jam pelajaran berikutnya, Abdul mengerjakan sebuah ujian matematika yang tak terduga. Udin duduk di sampingnya untuk menyontek sebuah jawaban, namun mereka ketahuan oleh seorang pengawas ujian. Mereka pun dipanggil ke ruangan kepala sekolah sehingga diberikan surat teguran agar tidak mengulanginya lagi.
Ketika berjalan menuju kelas kembali, Abdul mencoba membujuk Udin untuk tidak mengganggunya dengan memberi uang $350 yang belum dia kembalikan ke koperasi. Udin menerima uang tersebut, namun dia menyebut Abdul sebagai pecundang karena belum juga dicoba udah takut duluan. Swear to God, you're not gonna trash me? You're the biggest pussy I've ever met in my life. Karena perkataan itu, harga dirinya seakan diinjak-injak oleh Udin. Lalu Abdul pun merenung dan memutuskan untuk tetap berduel dengan Udin. Kemudian, Abdul menemui Udin dan mengajaknya berduel di jam 3 sore nanti. I want my money back. You and me in the parking lot, 3 o'clock. Sebelum berduel, Abdul dan Udin pun mempersiapkan diri. Gelut anjing. Singkat cerita, bel sekolah pun berbunyi. Seluruh siswa dan siswi di sana bergegas keluar untuk menyaksikan duel antara Abdul dan juga Udin. Namun sebelum duel dimulai, kepala sekolah menyuruh semua murid untuk pulang, sedangkan Udin disuruh masuk ke ruangannya. Karena Udin bersikeras menolak, kepala sekolah pun mencoba menarik tangannya, tapi dia tidak tahu jika Udin tidak suka disentuh oleh orang lain yang alhasil... There. Now it's your turn. Ya, Udin pun meninju kepala sekolah hingga pingsan. Setelah itu, Udin menghajar Abdul dan tak terduga, dengan badan yang kecil-kecil cabai rawit bisa tahan dengan pukulan Udin. Tak berselang lama, datang Siti untuk menghalangi Udin, namun dia dilempar oleh Udin yang membuat Abdul pun marah. Penjaga sekolah yang mendengar keributan langsung menghampiri ke lokasi. Namun Udin meninjunya hingga pingsan yang alhasil pertarungan pun berlanjut. Kali ini Abdul sudah mulai berani mencuri-curi pukulan hingga Udin merasa dipermalukan. Kemudian Abdul dipukul di bagian hidung yang membuat dirinya terjatuh. Udin dengan marahnya memasang benekel dan berniat mengakhiri pertarungan, namun tiba-tiba... Ya, Samsul melompat ke arahnya yang membuat benekel itu pun terlepas. Lisa yang melihat itu bergegas mengambilnya lalu memberikan kepada Abdul. Dengan pukulan pamungkas yang penuh amarah, Abdul meninju Udin hingga dia pingsan. Tak berselang lama, datang polisi untuk menangkap Abdul karena dugaan pencurian. Namun kepala sekolah membelanya dan menyuruh polisi itu pergi. Sejak hari itu, Abdul menjadi sangat disegani, bahkan mereka ingin membantunya dengan memberikan uang koperasi yang dia curi. Begitupun dengan Udin yang mengembalikan uang yang Abdul berikan untuk tanda bahwa dia sudah kalah. Tamat, ending yang cukup menduelkan. Dari film ini kita bisa ambil sebuah pelajaran bahwa jangan pernah takut untuk melakukan apapun, karena semakin kita takut, maka kita akan semakin lemah. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Semoga kalian suka dan adios. Saya Kumed, undur diri.